Puji Tuhan, Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita akan masuk dalam doa untuk mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Khususnya sepanjang hari ini Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi segala kegiatan kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Dan terlebih Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami belajar merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, untuk ambil bagian di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami, baik kami yang ada di gereja, para pelayan Tuhan, maupun jemaat yang kami layani di rumah mereka masing-masing. Tuhan hadir menjamah setiap hati kami, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian nomor 388, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan kita, untuk kita selalu bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan yang ada dalam hidup kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
sampaikan dengan kesungguhan hatimu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, amin, sekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu.
sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus, terima kasih. Jamah setiap kami Tuhan, jamah hati kami, jamah lidah bibir kami Yesus. Kuasai pemikiran kami, biar kami hanya tertuju padamu, biar kami bersungguh-sungguh menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. 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 Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Yesus, biar kami layak menghadap hadirat-Mu. Haleluya Yesus, biar kami layak menyembah-Mu. Tuhan, satukan hati kami, satukan roh kami dalam menyembah-Mu Yesus. Ikat kami dengan tali kasih-Mu, agar kami lebih lagi mengasihi-Mu Yesus. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan, menjamah setiap hati kami, memberi kekuatan yang baru, menyegarkan jiwa kami Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur hanya padamu Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau menyatakan
berkat kuasa-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, kami memuji-Mu Tuhan. Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Kami berterima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu yang tak pernah berubah dulu sampai selamanya. Terima kasih, terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur. Engkau Allah kami yang baik. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Engkau selalu bersama kami. Penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Nikmati hadirat
bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita akan satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia, bagi kota kita tercinta Lamongan. Kiranya Tuhan melawat, Tuhan mencurahkan belas kasihan bagi bangsa dan negara kita, bagi kota kita tercinta. Kita serahkan pemerintahan dari pusat sampai tingkat daerah. Kiranya Tuhan menambahkan hikmat, marifat, kebijaksanaan sehingga mereka dapat bekerja mengatur bangsa dan negara ini dengan baik, menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang ada sesuai dengan kehendak Tuhan, ditambah-tambahkan roh takut akan Tuhan sehingga mereka melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Kita juga terus berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, memberkati jam-jam ibadah, memberkati pelayan Tuhan, terlebih Tuhan memberkati untuk jemaat Tuhan, disegarkan jiwa mereka, roh mereka terus menyala-nyala walaupun di masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit, tetapi mereka tidak pernah putus, tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Dipersilahkan Bapak Gembala memimpin kita di dalam doa syafaat dan kita semua mengaminkannya. Terima kasih Bapa kami dalam sorga. Kalau sampai dengan malam ini kami masih bisa berkumpul untuk mensyukuri situasi apapun, karena kami meyakini semuanya ini tentu sudah di dalam pengendalian Tuhan. Sehingga apa yang menjadi pikiran-pikiran kami yang melampaui segala batas yang diizinkan Tuhan dapat dikembalikan pada konsep berpikir sebagai orang-orang beriman yang percaya penuh kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tak putus kami bersyukur di tengah-tengah kami masih mengalami pandemi COVID-19 ini. Kami masih bisa melihat banyak mereka yang disembuhkan, ada mereka yang sudah mulai mendisiplinir diri, walaupun masih ada sebagian mereka yang berayal-ayalan. Dan kami bersyukur aparat yang menertibkan TNI dan Polri penuh dengan kesabaran, kebijaksanaan, walaupun kadangkala ditolak dan kadangkala pula disakiti hatinya, namun penuh dengan kebijaksanaan melaksanakan tugas penertiban, tugas pengamanan, tugas untuk menjaga segala situasi, mengarahkan pada kondisi yang kami inginkan bersama. Bapak, terima kasih juga untuk tenaga para medis dan tenaga medis. Tuhan tolong, lindungi Tuhan, para dokter, perawat, dan juga mereka-mereka yang mendukung dari belakang untuk menjaga kesehatan supaya terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan pekerjaan yang ringan, bukan pekerjaan yang kecil. Menyangkut banyak orang, banyak pengertian, karakter, dan juga banyak pendapat yang berbeda. Yang tujuan dari tenaga medis dan paramedis ini adalah untuk disatukan menurut petunjuk dari sistem protokol kesehatan dalam perawatan ini. Tuhan, kiranya Tuhan anugerahi dengan hikmat, marifat, apa yang menjadi bagian dari para tenaga paramedis dan tenaga medis ini, agar penuh dengan wibawa disampaikan kepada para pasien, agar ada satu kerendahan hati pasien mengikuti petunjuk-petunjuk yang tentunya telah dipelajari dengan seksama di dalam bidang pendidikannya yang sedemikian rupa. Tuhan, kiranya cairkan pikiran kami yang mungkin banyak di antara kami yang kalut, tidak cukup bisa berpikir panjang dan mengerti
Kadang-kadang kami mendengarkan teguran yang lembut, kadang-kadang juga keras, yang semua itu keluar dari karena faktor manusianya yang tidak bisa selalu dalam kondisi prima di dalam melakukan semua ini. Ada kelelahan fisik, kelelahan secara psikologisnya. Tuhan tolong biar saling memaklumi sehingga semuanya bisa saling memberikan kontribusi untuk kesejukan, untuk keamanan, untuk kenyamanan, dan untuk keselamatan bersama. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan, doa kami tidak akan sia-sia dan percuma, walaupun sudah ada berita bahwa vaksinnya diketemukan, tetapi kiranya jangan kami kemudian lepas kontrol dari disiplin yang sudah ditentukan, agar kami bersama tetap masih bisa berada di dalam wilayah kesadaran, mengendalikan akan keberadaan pengembangan virus ini. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pemerintah yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami bangsa Indonesia. Lepas dari kekurangan, kelemahan, dan kelebihannya, tentu hal itu ada, karena kami adalah manusia, dan Engkaulah Sang Pencipta di dalam kehidupan kami. Maka biarlah pemerintah selalu juga di samping mengerahkan seluruh komponen-komponen aparatnya, juga tetap untuk mengendalikan kehidupan keagamaan yang ada di masing-masing kami sebagai bangsa Indonesia dengan filosofinya Pancasila. Tuhan, agar tetap mengetengahkan Tuhan terlebih dahulu, mengerahkan semaksimal mungkin, menunjukkan tentang nilai-nilai kerohanian kami, karena hanya Engkau Tuhan firman-Mu yang sanggup mengendalikan kami dan memusatkan kami pada konsep berpikir yang jernih di dalam kebersamaan. Kuasai kami kiranya semuanya Tuhan, terlebih para tokoh-tokoh agama, mulai dari agama Kristen, Muslim, sampai kepada agama-agama yang lain, biar tokoh-tokohnya ini betul-betul untuk mencerna segala sesuatu sesuai dengan ajaran yang dipelajarinya, yang akan menunjukkan seorang yang dipenuhkan dengan kehidupan bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan sesama, menunjukkan betapa tunduk dan juga betapa penuh dengan pengertian satu dengan yang lain, akan memberikan satu atmosfer yang sejuk bagi negeri dan bangsa ini, sehingga yang berpikir tidak terecoki, tidak terganggu konsentrasinya untuk memikirkan dari segi politik, ekonomi, bahkan juga kesehatan, budayanya. Tuhan, sehingga bangsa ini meskipun di dalam kondisi terhimpit oleh virus, tetapi kehidupan normal masih dapat berjalan dengan sedemikian rupa. Pengembangan jati diri dan juga tentang keberadaan kesehatan fisik dan psikis kami tetap terpelihara. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ampuni keteledoran-keteledoran kami. Ampuni kiranya kebodohan-kebodohan kekurangan kami. Karena itulah sifat manusia kami. Apalagi kalau kami jauh daripadamu. Bapa, terima kasih Tuhan. Beri kami kiranya saling menunjukkan nilai-nilai pertobatan di dalam kita hidup beragama. Agar kiranya ini membuat masyarakat luas itu tidak mengalami was-was dan ketakutan, tetapi justru kesejukan dan saling bisa membuka diri, saling membantu, karena bukan sekedar dari menerima situasi ini secara demikian saja, tapi juga tingkat tanggung jawab untuk saling bertanggung jawab terhadap keberadaan sesama saudara dalam lintas agama, membantu kekurangan, membantu kiranya melengkapi kebutuhan, membantu kiranya memberikan saran-saran nasihat, dan juga pelukan-pelukan kasih di dalam doa. Ini kami perlukan, kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah gerejamu di sini juga
GPPS Shalom Lamongan selalu berdoa, para hamba-hamba Tuhan, para pendetanya, dan seluruh diaken berdoa Tuhan. Memang doa tidak kelihatan, merupakan tenaga sunyi, tetapi jikalau di dalamnya ada kekuatan yang didengarkan Tuhan, Allah berkiprah mendengarkan di dalamnya, Engkau bisa mengubahkan segala sesuatunya. Tuhan, kami meyakini ini, karena itu kami juga merindukan untuk dikukuhkan dengan firman-Mu, supaya kami semakin giat berdoa, saling mengampuni, saling berikan dorongan, saling membuka rezeki kami untuk dibagikan satu terhadap yang lain, dengan tidak melihat kesiapaannya pribadi-pribadi itu, kecuali kami merasa semua adalah ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan, yang perlu untuk benar-benar diterima, dirasa, diyakini bersama-sama sebagai kelompok-kelompok manusia hidup di dalam kerukunan. Bapa, terima kasih juga untuk nanti pada penyelenggaraan pemilihan pilkada. Tuhan tolong kiranya berikan ketentraman. Jikalau berpolitik, berpolitiklah yang sehat. Jikalau mengendalikan sesuatu dalam elektabilitasnya, biar semua dengan sportivitas yang tinggi. Kami inginkan kota kami Lamongan sejuk Tuhan, sebagaimana yang sudah ada, dan semakin sejuk lagi di dalamnya. Kami bersyukur ada forum komunikasi umat beragama yang saling berangkulan dengan demikian sejuknya sampai dengan hari ini. Biar kiranya tidak terusik dengan hal-hal yang lain, saling menyapa, saling menasihati, saling bisa menerima dan merukunkan akan keberadaan dari pribadi masyarakat di kota ini. Bapak Bupati dan seluruh anggota DPRD-nya, Tuhan, dalam menyelenggarakan badan kepanitiaan yang akan dilakukan kelak, Tuhan kiranya anugerahi dengan perlindungan Tuhan, roh, jiwa, dan tubuhnya di dalam hikmat kebijaksanaan Tuhan. Siapapun yang menjadi, dan Tuhan percayai, Tuhan pilih menjadi kepala di dalam pemerintahan di sini, bupati kami, dan lain sebagainya. Kami akan menurut petunjuk dari Tuhan. Biar yang berlaku di sini adalah kehendak Tuhan, sehingga membawa kemakmuran bagi masyarakat, membawa pengembangan yang dengan penuh kerendahan hati satu dengan yang lain secara bersinergi. Terima kasih Tuhan, dan gerejamu biar tetap berdoa, dan jemaatmu umat Kristiani mendukung, memberikan kontribusi, baik dengan kata-kata, dengan sikap, dengan segala perilaku kerjanya yang menunjukkan sebagai masyarakat yang taat dan tertib kepada peraturan-peraturan yang sudah ada. Terima kasih Tuhan, kukuhkan ini dalam firman-Mu, supaya kami mendapatkan kelegaan dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Waalaikumsalam. Marilah kita tetap senantiasa bersyukur atas segala kemurahan Tuhan dalam hidup kita yang senantiasa melimpah. Dan tentu kita tetap rindu untuk senantiasa berdoa, sebab dalam doa-doa kita boleh menikmati akan kemurahan dan terlebih akan pertolongan Tuhan yang nyata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam Roma pasal 13, ayat pertama sampai dengan yang ke-7. Kalau hari-hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita masih terus bersinergi, bekerja sama untuk saling menjaga satu dengan yang lain, maka hal yang dibutuhkan salah satunya adalah kedisiplinan kita untuk memakai masker, untuk menjaga jarak, terlebih juga dalam membangun imunitas kita, sebab itu hal yang dibutuhkan. Ada sebuah penggambaran bahwa virus corona ini seperti
sebuah pasukan yang sangat kuat, ya, tidak kenal belas kasihan, mau tua, muda, anak-anak, ya, perempuan atau laki-laki, ketika tidak menjauh dari dia akan disikat, ya. Tidak peduli itu di tempat yang religius sekalipun, ya kalau tidak disiplin juga disikat. Jadi memang dibutuhkan sebuah tindakan disiplin, disiplin salah satunya untuk kita bisa terhindar dari virus COVID-19. Roma pasal 13 ayat pertama sampai dengan yang ke-7, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Demikian, kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. 7. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebagai orang Kristen tentu kita harus juga menyadari pentingnya sumbangsih kita bagi masyarakat dan bangsa kita. Siapapun kita, apapun keberadaan kita, tentu kita memiliki hal yang wajib dan harus kita berikan kepada pemerintah kita. Dalam bacaan ini ada hal yang sangat menarik tentang bagaimana kita perlu membangun kesadaran bersama sebagai orang-orang percaya bahwa kita adalah bagian daripada pemerintahan ini. Sebagai masyarakat, sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang kita cintai. Oleh karena itu tadi disampaikan dalam ayat yang pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada, perhatikan, ditetapkan oleh Allah. Jadi perlu sebuah ketundukan. Artinya meletakkan diri di bawah sebuah kesadaran bahwa kita adalah bagian dari bangsa ini. Tentu siapapun mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin kita mengimani bahwa itu semua telah ditetapkan oleh Allah.
Kalau hari-hari ini kita ada beberapa wilayah sebetulnya ya, menjelang pilkada, baik itu bupati, wakil bupati, pemilihan wali kota, wakil wali kota atau gubernur, wakil gubernur, tentu di situ ada banyak pasangan. Biasanya lebih dari 2 atau minimal 2. Ada 3, ada yang 4 dan lain sebagainya. Dan tentu tidak semua kita mungkin tidak menyukai dalam hal-hal tertentu. Namun bukan berarti bahwa kita merendahkan, bahwa kita boleh menghina. Tidak demikian. Dan terlebih siapapun kelak yang akan menjadi pemimpin pada satu wilayah, pada satu daerah dan kota, bagi kita siapapun mereka, mereka adalah orang-orang yang dipercayai oleh Allah untuk mengatur sebuah pemerintahan. Tadi dituliskan tentang bagaimana kita harus bersikap dalam hidup kita. Ya, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut terhadap pemerintah, hanya jikalau ia berbuat jahat. Jadi sesungguhnya kita sebagai bagian dari masyarakat ini, siapapun yang menjadi pemerintah kita, pemimpin-pemimpin kita, hendaklah kita memiliki sebuah sikap dalam ketundukan. Kita percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan sendiri untuk mengatur setiap pemerintahan yang ada. Tinggal bagaimana kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Bukankah Yesus memberikan sebuah penegasan bagi kita, orang percaya, umat pilihan Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu senantiasa menjadi garam yang asin, bukan yang tawar. Hendaklah dalam hidupmu engkau menjadi terang, terang yang kelihatan, bukan terang yang ditutup dengan gantang atau sesuatu yang lain. Melalui apa? Tentu melalui perbuatan-perbuatanmu sehingga mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Jadi di dalam ketundukan kita betul-betul menyadari bahwa kita sebagai bagian dari bangsa ini, kita harus sungguh-sungguh memiliki kesadaran dalam ketundukan kepada pemerintah kita. Siapapun mereka yang menjadi bagian dari pemerintahan yang ada, sebab di dalamnya mereka adalah hamba-hamba Allah untuk melakukan kebaikan. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi kita sebagai bagian dari bangsa, bagian dari masyarakat, maka marilah kita betul-betul memberikan hidup kita dalam sebuah ketundukan, tentu kepada Allah sebagai sesembahan kita, dan juga kepada pemerintah sebagai hamba Allah, sebagai wakil Allah di bumi ini, untuk mengatur segala sesuatu sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Lalu kita juga membutuhkan sebuah ketaatan di dalam kita hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Sebab
kita bukan saja takut oleh karena murka Allah, namun di dalam Tuhan kita diperlengkapi dengan hati nurani yang telah dibersihkan oleh kuasa darah Yesus. Sehingga kita dapat menimbang, dapat memilih, sebab dengan dipimpin oleh Roh, hati yang telah diperbaharui, kita tentu memiliki sebuah pertimbangan yang baik untuk tidak mengikuti apa yang menjadi jebakan-jebakan dari kuasa-kuasa jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan Allah. Jadi yang kedua, saudara, kita membutuhkan bukan saja sikap ketundukan, tapi juga ketaatan kepada pemerintah. Kita bersyukur dalam hidup kita, hati dan kehidupan kita telah dikuasai oleh Roh Tuhan, sehingga memungkinkan kita untuk tidak pada kecenderungan hidup di dalam kejahatan. Kita melihat ada banyak korupsi, ya, ada banyak hari-hari ini orang menyalahgunakan jabatan, ya, ada banyak mereka-mereka yang terlibat dalam suap untuk mencapai satu kedudukan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita membutuhkan hati nurani yang telah diubahkan, yang telah dibersihkan oleh kuasa darah Yesus. Sehingga bukan saja dapat menimbang setiap hal yang terjadi, namun kita betul-betul dapat mengikuti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan sendiri. Tuntutan yang mesti kita kerjakan adalah bagaimana dalam ketaatan kita ditunjukkan dalam sikap dan perilaku hidup kita. Tadi dituliskan dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, hendaklah kita membayar pajak, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jadi ketaatan kita bukan hanya sebuah hal yang jauh dari sebuah kenyataan, namun betul-betul dibuktikan. Oleh karena itu, bagi kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi pemerintah, dalam ketaatan yang pasti, tentu salah satunya tadi disinggung tentang bagaimana kita mesti harus membayar pajak. Ya, ada banyak pajak, saudara, ya, yang memang itu dibebankan bagi setiap warga negara. Ada pajak bangunan misalkan, ya. Lalu yang sering kali kita kerjakan adalah ada pajak penghasilan, ada pajak kendaraan. Itu kita harus betul-betul didasari dalam sebuah ketaatan kepada pemerintah, melakukan semua itu. Ya, bukan karena takut, tidak, tetapi betul-betul kita menyadari itu adalah sebuah kewajiban kita sebagai masyarakat. Sehingga kita harus mengerjakan itu semua. Lalu juga di dalam kehidupan kita hari-hari ini dituntut ya dalam sebuah ketaatan dan kedisiplinan yang tinggi mengikuti protokol kesehatan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun kita ada di mana saja, kita di gereja, kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Ya, supaya betul-betul
dapat menjadi berkat bagi yang lain. Kita di tempat umum atau kita berada di mana saja, tetap memelihara, tetap menjaga, menerapkan protokol kesehatan ini dengan maksimal. Itu bentuk-bentuk dari ketaatan kita. Belum pada hal-hal lain yang tetap harus dituntut di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, maka kita diwajibkan untuk senantiasa hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Coba kita perhatikan dalam 1 Petrus pasal yang pasal yang keempat, 1 Petrus pasal 4, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, segala kesudahan, segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Inilah kewajiban kita sebagai umat Kristen, sebagai murid-murid Kristus, untuk senantiasa berdoa, membangun spiritualitas dalam hidup kita, berdoa kepada Allah, menyembah kepada Allah. Jangan pernah kita melupakan itu. Lalu hendaklah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sungguh-sungguh mempraktekkan kasih kepada Tuhan dan terlebih kepada sesama kita. Hari-hari ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk kita mempraktekkan kasih kepada sesama kita. Situasi yang sulit hari-hari ini, ya kita bisa memperhatikan mungkin sekitar kita, ada sahabat, mungkin tetangga, saudara, ya, manakala mereka membutuhkan sesuatu dan kita bisa, kenapa tidak? Bukankah itu yang menjadi sebuah kerinduan Tuhan? Ya, dalam perumpamaan Injil Matius pasal 25, ketika Tuhan berkata, ketika aku haus engkau memberiku aku minum, ketika aku lapar engkau memberiku aku makan. Lah Tuhan, kapan kami melakukan itu? Ketika engkau melakukan kepada saudaraku yang paling hina. Kesempatan kita untuk melakukan tindakan kasih. Jadi dalam ketaatan kepada pemerintah, kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Namun juga perlu tetap memiliki sebuah sikap di dalam kehidupan untuk tetap menjadi berkat. Sebagai orang-orang percaya, hendaklah kita boleh saling melayani. Dan tadi dalam ayat 11, dalam 1 Petrus pasal 4, berbicaralah seperti seorang menyampaikan firman Allah. Artinya, marilah kita berbicara dengan benar, berbicara yang membangun,
berbicara yang menguatkan, bukan yang menakutkan orang lain atau merobohkan orang lain. Tapi biarlah dalam perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang menguatkan, bahkan sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran dari firman Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita di dalam kesadaran penuh sebagai bagian dari bangsa ini. Apapun kita, siapapun kita, tugas dan tanggung jawab. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada di pemerintahan, mungkin kita ada di militer atau di kepolisian, mungkin ada di tempat-tempat yang lain, atau bahkan kita ada dimanapun kita, maka hendaklah kita menyadari bahwa pemerintah kita adalah wakil Allah, bahwa pemerintah kita ditunjuk oleh Allah, ada oleh karena Tuhan yang menentukan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat, bagian dari bangsa ini, maka yang pertama, marilah kita hidup di dalam ketundukan kepada pemerintah kita. Siapapun mereka, mari kita doakan. Terlebih biar Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan untuk mengatur segala pemerintahan ini dengan baik dan tentu mensejahterakan bagi semua. Yang kedua, marilah kita di dalam kehidupan kita tetap memiliki sebuah ketaatan yang nyata kepada pemerintahan kita. Apa yang menjadi kewajiban kita, mari kita kerjakan. Bayarlah pajak ketika itu memang harus dibayar. Dan tentu jangan pernah dilupakan, marilah kita hidup di dalam sebuah kehidupan sebagai murid Kristus dengan tetap mendoakan bangsa kita, pemerintahan kita, tetap mempraktekkan kasih kepada sesama dengan nyata, dan terlebih marilah kita dengan suara kita. Mungkin kita sederhana, kita kecil, tetapi mari kita belajar menyampaikan hal yang membangun, yang menguatkan, yang mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga bangsa kita, bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan tentu kita sebagai bagian dari bangsa ini, kita tetap rindu menjadi garam dan terang, sama seperti apa menjadi kerinduan Tuhan, bahkan melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini. Sadarkan kami sebagai bagian dari bangsa ini. Meskipun mungkin kami hanya bagian dari yang paling kecil sekalipun, namun kami tetap memiliki sumbangsih yang sama bagi bangsa ini. Biar di dalam kehidupan kami tetap memiliki ketundukan kepada pemerintah. Kami memiliki ketaatan kepada pemerintahan kami, bahkan terus mendoakan pemerintahan ini agar sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dalam hikmat kebijaksanaan, dalam mengatur pemerintahan dari tingkat pusat sampai kepada daerah. Terlebih Tuhan, biar kami sebagai murid-murid Tuhan, hidup kami adalah hidup yang menjadi sumber keteladanan bagi yang lain, dan bahkan melalui hidup kami, nama-Mu yang dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus memberkati kami semua, baik kami yang ada di gereja maupun yang mengikuti di rumah masing-masing, atau bahkan yang mengikuti siaran doa malam ini dimanapun mereka berada. Kami bersama semakin hari boleh semakin sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan. Kami ucap syukur, kami akhiri dalam ibadah doa malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah doa malam hari ini, dimanapun kita berada. Lalu kita akan berjumpa kembali besok dalam ibadah doa malam pukul 6:30 malam sampai dengan 6:30 malam. Tuhan Yesus memberkati.